Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya bersyukur ada banyak umat Tuhan boleh terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan terus boleh diingatkan akan janji Tuhan bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang memegang tangan kita. Ada satu pribadi yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan buat setiap kita, sehingga badai hidup apapun yang kita hadapi, sekalipun kita sudah ada di tahun 2024 ini, kita tetap dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat kehidupanku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat, kasih karunia, pertolongan dan anugerah Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab hari demi hari kami boleh jalani, dan di situ tetap kami boleh melihat ada kasih setia Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang siap ditaburi oleh setiap kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 37 ayat 12 dan 13. Pemazmur berkata seperti ini. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Ini yang sering kali terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, merancangkan yang jahat dalam hidup anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, berusaha menggali lubang untuk kejatuhan anak-anak Tuhan. Dan ini yang dialami oleh pemazmur. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tetapi ayat 13, pemazmur katakan begini, Tuhan menertawakan orang fasik itu. Kenapa? Sebab Tuhan melihat bahwa harinya sudah dekat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, tidak serta-merta kita melihat segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kalanya dalam kita mengiring Tuhan, ada orang-orang yang merancangkan yang jahat atas hidup kita. Ada kalanya dalam kita mengiring Tuhan, dalam kesetiaan kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita masih bisa difitnah orang, kita masih bisa dijahati orang, kita masih bisa dirugikan orang lain. Tapi izinkan hari ini ada firman Tuhan yang menjadi kebahagiaan, pengharapan buat setiap kita, bahwa Tuhan menertawakan orang fasik itu. Tuhan menertawakan orang yang menjahatimu. Tuhan menertawakan orang yang mengkhianatimu, merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan lihat bahwa harinya sudah dekat. Hari di mana kejatuhan orang fasik itu sudah dekat. Hari di mana Tuhan akan singkapkan segala sesuatunya sudah dekat. Hari di mana Tuhan akan adakan pertolongan dalam hidupmu itu sudah dekat. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari hal ini. It's okay kalau kita difitnah. It's okay kalau kita dihianati, kita disakiti, kita dirugikan. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang melihat kok. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat segala sesuatu rancangan manusia. Baik orang-orang yang menjahatimu maupun orang-orang yang merancangkan sesuatu yang baik pun Tuhan lihat, karena Tuhan melihat hati. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 bagian A, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi mata Tuhan tuh melihat semua orang, melihat semua situasi, melihat semua keadaan, termasuk orang-orang yang merancangkan yang jahat, termasuk orang-orang yang melakukan yang baik sekalipun. Tuhan lihat. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini kabar sukacita buat setiap kita. Betul, kita tinggal di dunia yang Alkitab katakan semakin hari akan semakin jahat. Dunia di mana kita hidup akan semakin hancur, semakin lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kita orang percaya, kita orang-orang yang sudah dibenarkan, memiliki
pengharapan, memiliki iman yang teguh bahwa apapun yang dirancangkan manusia, rancangan jahat sekalipun, saya punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan segala sesuatunya untuk kebaikan buat hidup saya. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. It's okay kalau engkau dikhianati, engkau dikecewakan, engkau dirugikan. Ingat, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak melihat. Kita punya Tuhan yang melihat segala sesuatu. Karena itu tetap lakukan apa yang baik buat semua orang, termasuk orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Tetap lakukan apa yang baik, termasuk buat orang-orang yang mungkin mengkhianatimu, buat orang-orang yang merancangkan kejatuhanmu. Lakukan apa yang baik. Karena ketika kita melakukan apa yang baik, kita sudah menjadi bagian perpanjangan tangan Tuhan untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan agar banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan melihat setiap rancangan manusia. Apapun itu, termasuk kalau ada orang reka-rekakan yang jahat dalam kehidupan kita. Saya mengajak setiap umat Tuhan secara khusus hari ini mendengarkan firman Tuhan. Betul, kita masih bisa disakiti, kita masih tinggal di dunia ini, is okay lah, gak apa-apa saudaraku, gak apa-apa. Kita tahu pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Stop membela diri, stop menganggap diri, oh tapi saya benar pendeta, tapi dia jahat loh pendeta. Is okay, ada waktunya. Firman Tuhan bilang harinya sudah dekat. Hari di mana Tuhan akan mengadakan pembelaan dalam hidupmu sudah dekat. Hari di mana Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang jahat sudah dekat. Hari di mana Tuhan akan memutarbalikkan keadaan hidupmu itu sudah dekat. Karena Tuhan melihat setiap rancangan manusia. Bagian kita adalah tetap terus lakukan apa yang baik buat semua orang. Bagian kita tetap terus bergantung, andalkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Berpegang terus kepada Tuhan. Dekatkan dirimu lebih lagi kepada Tuhan agar kita tidak terkontaminasi. Hati kita tetap terus kita jaga agar selalu bersih di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan melihat segala rancangan manusia. Semua terbuka di mata Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang kami dengar. Kami sadar bahwa di dunia yang semakin hari semakin jahat ini masih banyak hal yang seringkali tidak kami inginkan itu terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami pegang, kami tidak pernah berjuang sendiri. Satu hal yang kami pegang bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kami. Satu hal yang kami pegang bahwa Tuhan membela perkara kami. Bagian kami tetap lakukan apa yang baik bagi semua orang. Karena kami tahu Tuhan, penilaian daripadamu itu terjadi atas setiap apa yang terjadi di muka bumi ini. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang menghadapi tekanan, setiap mereka yang sedang difitnah, setiap mereka yang sedang dikhianati, setiap mereka anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sadar sedang berusaha dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Semua terbuka di mata Tuhan, dan Tuhan yang melihat akan mengadakan pembelaan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan jaga hati dan hidup anak-anak Tuhan untuk tetap selalu bergantung kepadamu. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi lawatan Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.